A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat di channel Tubagus Abdullah Syafi'i, kembali lagi dengan saya Tubagus Muhammad Syafi'i dalam channel di Tubagus Abdullah Syafi'i. Kali ini saya ingin berbicara masalah tentang yang namanya kematian. Biasanya kalau saya dalam konten-konten YouTube sebelumnya berdakwah sambil ziarah kubur, kali ini saya duduk di Padepokan kecil, Padepokan Assalam, yang insya Allah tempat saya duduk, tempat saya istirahat, walaupun kecil tempatnya, namun Allah selalu memberikan keberkahan kita semuanya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada kalam kita junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelum kita bersolawat kepada Rasulullah, maka patutlah kita memuji kebesaran Allah. Sebab puji itu terbagi menjadi empat. Ada puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis, puji hadis ala hadis. Di mana puji qadim ala qadim itu Allah memuji kepada hambanya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Itu kata-kata subhanalladzi adalah Allah memuji kepada Allah ataupun Allah itu sendiri. Dan puji qadim adalah hadis, Allah memuji kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah. Yang ketiga puji hadis ala qadim, di mana puji hadis seorang hamba memuji kepada Allah. Dengan kita bersyukur atas kebesaran Allah, itu pun kita sudah memuji. Dengan kita melaksanakan satu perintah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, melaksanakan salat, puasa dan lain sebagainya, itu pun kita sudah bagian bentuk kita memuji akan kebesaran Allah. Dan selain itu adalah puji hadis ala hadis, antara hamba dengan hamba saling memuji. Maka kalau kita ingin dipuji hamba, haruslah kita bisa memuji hamba yang lain. Itu insyaallah, mudah-mudahan. Sahabat yang langit yang dimuliakan oleh Allah, di awal pembicaraan tadi saya akan sedikit berbicara masalah tentang kematian. Kalau sudah bicara masalah kematian, faiza ja'ajaluhum, yang namanya ajal tidak akan bisa dipandang remeh. Bayi yang baru lahir itu pun akan meninggal kalau memang ajalnya sudah dekat, ajalnya sudah keluar. Bayi ataupun anak kecil ataupun kita yang sudah dewasa ataupun yang memang sudah tua akan kembali kepada Allah. Kita akan merasakan yang namanya ajal datang. Kita akan merasakan yang semuanya ajal itu pasti datang. Berarti berarti di sini ada kata selamat datang kembali ke alam barzakh, selamat datang ke alam kubur. Nanti kita akan ditanyakan oleh dua malaikat yang namanya malaikat Munkar Nakir, sesuai dengan landasan hadis, iza mata ibnu adam fa in qata amaluhu illa bisalasin shadaqatun jariyah, al ilmul muntafi'un wa walidun salihun, ayat ada. Kalau kita berbicara masalah hadis tadi, setelah kita kematian itu datang, maka di situ akan tiga. Iza mata ibnu adam, apabila matinya anak Adam, meninggalnya Adam, maka terputus amal kebajikannya. Sholat mungkin nggak bisa sholat, puasa mungkin nggak bisa puasa, zakat memang nggak bisa zakat, karena memang zakat puasa itu adalah kerjaan-kerjaan yang memang sewaktu masih hidup. Tapi ada tiga, terkecuali tiga, shadaqatun jariyah, al-ilmul muntafi'un wa walidun salihun. Shadaqatun jariyah, pekerjaan kita pada saat kita di dunia itu akan diberikan ganjaran oleh Allah, pahala-pahala Allah. Maka pahalanya ini, pahala kita bersedekah ini tidak akan pernah terputus. Maka siapa bilang pahala itu akan terputus? Tidak. Karena pahala ini menjadikan amal ataupun ladang amal kita untuk kita menghadap kepada Allah. Dan semua pahala-pahala yang lainnya seperti sodakoh yang lainnya akan menjadikan satu kemudahan kita bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini seperti apa? Seorang suami mengajarkan istrinya untuk dididik dalam ilmu agama. Seorang suami yang tidak mau mendidik istrinya ataupun dia bodoh dalam ilmu pendidikan agama, tapi dia sendiri tidak pernah ingin memberikan pandangan kepada istrinya, maaf, sang suami tersebut aibil'anatillah, akan dilaknat oleh Allah. Seorang suami yang tidak mau mendidik ataupun dia tidak bisa mendidik
istrinya dalam keadaan kebodohan, tetapi dia sendiri tidak memerintahkan istrinya untuk belajar kepada para ustadz yang lain, maka disitulah aibilanatillah, dia akan dilaknat oleh Allah. Karena apa? Zaman sekarang kebodohan ini bisa dihapus dengan kita belajar. Kalau zaman dulu ustadz-ustadznya memang belum ada, tapi sekarang para ustadz sudah banyak. Bukan dia bodoh karena ustadz tidak ada, tapi dia bodoh karena tidak mau belajar. Itu yang sangat riskan. Orang bodoh itu ada dua. Ada bodoh memang karena memang ustadznya jauh ditempuh, tapi ada orang bodoh karena orang bodoh itu dia tidak mau belajar. Ustadz di mana-mana ada. Nggak perlu di Pandeglang, nggak perlu di Serang, di Lampung ataupun di mana. Semua para ustadz, para kiai sudah ada. Tapi kita sendirinya yang mau tidak kita belajar, mau nggak kita menuntut ilmu. Karena apa? Kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya untuk para kiai, tapi kewajiban menuntut ilmu itu adalah untuk kita semua. Tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada orang yang berpangkat, jabatan. Maka semua itu akan kembali dihadapkan oleh nanti. Apakah pada saat dia kembali kepada Allah, bisa dia menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir? Allah alam, itu tergantung kita semua pada saat kita mencari ilmu-ilmu ilmu yang bermanfaat itu semua. Al ilmu bila amal kasajur bila samar. Ilmu tanpa pengalaman, tanpa amal, maka persis seperti pohon kedong-dong yang tidak berbuah. Maka daripada itu, kita yang sudah punya ilmu pun jangan sampai kita tidak amalkan ilmu kita. Pak, insya Allah dengan kita mengamalkan ilmu kita, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dan ilmu itu akan terus berputar. Ilmu itu akan terus berputar. Makanya seorang ulama dulu seperti Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Ibnu Malik, Imam Ghazali, para imam-imam, para ulama-ulama terdahulu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatunya, dia mengamalkan ilmunya untuk apa? Untuk supaya ilmunya itu bisa diserap. Oleh siapa? Oleh kita semua. Tapi terkadang kita sendiri tidak berpikir bahwasanya apa. Para kiai, para ustadz sudah ada, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mau mendekati. Masya Allah, subhanallah. Yang ketiga, yang ketiga adalah walidun sholihin, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Pak, insya Allah ini ada satu pengalaman. Seorang anak perempuan yang soleh, yang selalu taat perintah daripada suaminya pada saat orang tuanya sakit. Lalu dia dijemput oleh tetangganya, wahai Siti Aisyah, ibumu sakit. Kata Siti Aisyah, maaf, katakan pada ibuku aku belum bisa menengok karena apa? Aku belum dapat izin dari suamiku. Ya udah, nanti dapat 1 minggu lagi datang Siti Aisyah, coba sih, ibumu sudah sakit parah. Ibumu sudah sakit parah. Lalu jawab oleh Siti Aisyah, maaf, katakan saya belum bisa karena apa? Suami saya belum datang. Saya tidak bisa keluar kalau tanpa izin suami. Terus yang ketiga kali Siti Aisyah dengan sangat hormat, ibumu sudah tutup mata. Tolong kau menghampiri jasad ibumu yang sudah tidak ada. Dijawab kembali oleh Siti Aisyah, mohon maaf, aku hanya bisa mendoakan ibuku di sini saja. Karena apa? Suamiku belum datang. Tanpa izin suami aku tidak bisa keluar. Dengan nada kesal, ya Allah, ya Rasulullah, ini anak durhaka. Lantas orang tersebut di zaman Rasulullah, dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak yang tega pada saat ibunya sakit, dan pada saat ibunya sakaratul maut, dan pada saat ibunya pun meninggal, dia tidak mau menengok. Alasan dia tidak bisa keluar tanpa izin dari suaminya, karena suaminya belum pulang. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tersenyum. Walil jannati, anak itu membawa syukur nikmat untuk orang tuanya ke surga. Apa ya? Jadi bingung satu sahabat, kok bisa gitu ya Rasulullah? Dia adalah wanita yang memang, dia adalah wanita yang memang anak yang soleh, yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah, dan memang dia tidak mau keluar tanpa izin suami.
balasannya untuk seorang ibu tadi adalah surga karena mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Sahabat, di channel Bagus Abdullah Syafi'i, inilah kaitan-kaitan beberapa kematian. Nah, insya Allah kalau kita berbicara masalah kematian, janganlah sungkan-sungkan. Kita memberikan sedikit sedekah segala macam dalam bentuk tahlil. Ini yang perlu saya tegaskan, bahwasanya maaf di akhir saya berbicara ini, saya ingin menjelaskan bahwasanya yang dikatakan tahlil itu tidak bid'ah. Kalau orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, mana kaidah yang membid'ahkan tahlil? Karena tahlil itu artinya intinya berdoa, membaca surat Yasin, membaca surat ayat kursi, membaca surat Ar-Rahman. Di situ tahlil itu adalah kumpulan-kumpulan surat yang memang sudah dikolaborasi oleh ulama, dibuat oleh ulama yang insya Allah tidak membid'ahkan. Tapi yang bisa membid'ahkan itu adalah karena apa? Karena orang tersebut yang salah dalam penafsiran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.